Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ari Nurul Fatimah dan juga teman-teman yang menonton, izinkan kami mempresentasikan judul materi kami dengan judul Good Corporate Governance atau GCG di Badan Usaha Milik Negara. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri, Dedi Matari Nainggolan, dan teman-teman saya, Angela Rike M, Fevina Ulfada, Ayu Septianingsih, dan Gian Trianisari. Kami akan memulai presentasi kami dimulai dari pemateri pertama, yaitu saya. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan Bina Lingkungan ini adalah program kemitraan dan bina lingkungan yang merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Dalam hal ini, masyarakat sekitar tempat BUMN tersebut berdomisili. Keberhasilan program PKBL tersebut sangat membantu bangkitnya perekonomian nasional akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Regulasi PKBL. Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN nomor per 5/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan yang populer dengan PKBL, menggantikan keputusan Menteri BUMN nomor Kep 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan. Kriteria usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan program kemitraan antara lain ada 4. Yang pertama itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang kedua, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfiliasi langsung, maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Yang ketiga, berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Yang keempat, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun, serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Program Bina Lingkungan juga dimaksudkan untuk membentuk calon mitra binaan baru, selain memperdaya kondisi sosial masyarakat. Ini adalah ruang berikut yang saya bacakan, adalah ruang lingkup program Bina Lingkungan. Yang pertama itu ada bantuan korban bencana alam, yang kedua bantuan pendidikan atau pelatihan, yang ketiga bantuan peningkatan kesehatan, yang keempat bantuan pengembangan sarana dan prasarana, dan yang kelima bantuan sarana ibadah, dan yang keenam bantuan pelestarian alam. Lanjut. Kendala PKBL. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam praktiknya ternyata program PKBL di BUMN masih menghadapi berbagai kendala, yaitu pertama, penerima dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran, yaitu sudah tidak termasuk kategori pengusaha kecil atau omset per tahun sudah melebihi 1 miliar dan sudah bankable atau mendapat pinjaman dari pihak perbankan atau telah mendapatkan dana program kemitraan dari BUMN lain. Dan yang kedua, tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil koperasi atau UKK masih cukup tinggi. Dan yang ketiga, penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk pengembangan usaha, tetapi untuk keperluan konsumtif atau beli mobil, rumah, dan sebagainya. Dan yang keempat, masih ada anggapan dari pihak penerima dana atau mitra binaan bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah, sehingga tidak perlu dikembalikan. Masalah koordinasi antar pihak-pihak terkait itu sering menjadi hambatan. Dalam hal ini, minimal perlu disampaikan daftar calon mitra untuk menghindari duplikasi pinjaman. Selain itu, untuk meningkatkan pelaksanaan program kemitraan di suatu provinsi, Menteri BUMN menunjukkan salah satu
BUMN pembina dan menyalurkan dana kemitraan di provinsi tersebut sebagai koordinator BUMN pembina. Selanjutnya, kontrak manajemen atau statement of corporate intent. Yang pertama itu ada pengertiannya. Sesuai dengan penjelasan pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent atau SCI yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemenang saham. Kontrak manajemen tersebut juga diperbaharui oleh pemegang saham, dan kontrak setiap tahun untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan. Lalu yang kedua ada tujuan Statement of Corporate Intent. Tujuan penyusunan SCI ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya atau resources secara efisien dan efektif. Penyusunan SCI ini juga sebagai salah satu implementasi prinsip dan praktik GCG di BUMN. SCI yang dibuat oleh Direksi BUMN dengan persetujuan Komisaris BUMN, yang merupakan komitmen dari BUMN dengan pemegang saham tentang pernyataan perkiraan kinerja dan akuntabilitas untuk beberapa tahun ke depan, serta digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan BUMN pada setiap tahun untuk mendapatkan pengesahan dari pemegang saham. Selanjutnya itu ada isi Statement of Corporate Intent. SCI dibuat untuk kelompok perusahaan yang terdiri dari BUMN beserta anak perusahaannya jika ada, dan menggambarkan proyeksi perusahaan selama 3 tahun ke depan, serta memuat 12 informasi. Informasi-informasi tersebut ialah, yang pertama itu tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Yang kedua, sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Yang kelima, target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok perusahaan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keenam itu ada perkiraan jumlah atau proporsi dari akuntansi keuangan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk didistribusikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, ada penerapan SCI. Untuk tahap pertama, penandatanganan atau signing ceremony, SCI telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 anak perusahaan sebuah BUMN. Dengan penandatanganan SCI tersebut dapat juga dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN tersebut ada yang berbentuk persero, perusahaan jawatan atau perjan, dan perusahaan umum atau perum dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project oleh Kementerian BUMN dalam pengelolaan bisnis yang baik dan transparan atau GCG. Selanjutnya, uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN. Akhir-akhir ini, masalah seleksi atau rekrutmen calon direksi BUMN banyak mendapatkan sorotan. Dalam era transparansi seperti saat ini, sudah tidak zamannya lagi rekrutmen atas calon direksi BUMN dilakukan secara tertutup dan beraroma kolusi dan nepotisme. Mudah-mudahan dalam rekrutmen direksi BUMN telah memperhatikan prinsip GCG. Adanya transparansi dalam rekrutmen direksi BUMN merupakan salah satu berwujud implementasi dari prinsip-prinsip GCG. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yakni uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN. Pengertian uji kepatutan dan kelayakan atau UKK merupakan proses yang dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk menilai kepatutan dan kelayakan suatu perusahaan yang akan menerima investasi dari pemerintah. Uji kepatutan dan kelayakan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan BUMN yang akan menerima investasi dari pemerintah, baik dalam hal pendanaan maupun dalam hal pengembangan. Next.
Rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang BUMN, yaitu yang pertama, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Yang kedua, pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Yang ketiga, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Next. Rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia nomor Kep/59/MBU/2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang kontrak manajemen calon anggota direksi BUMN yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Next. Mekanisme seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per strip 06/MBU/2012 tanggal 21 Mei tahun 2012 tentang perubahan atau Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per strip 96/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN antara lain diatur pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. Yang pertama, terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN. Yang kedua, deputi teknis atau sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat baru Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN. Next. Terdapat 3 persyaratan, yakni yang pertama, persyaratan formal anggota direksi Persero adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatan belum pernah yang pertama dinyatakan pilot, menjadi anggota direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu BUMN atau perusahaan dinyatakan pilot, dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang kedua adalah persyaratan material anggota direksi, yaitu pengalaman, keahlian, integritas, kepemimpinan, memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan. Yang ketiga, persyaratan lain anggota direksi adalah bukan pengurus partai politik atau anggota legislatif, atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dan yang kedua adalah bukan kepala, wakil kepala daerah, atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala atau wakil kepala daerah. Next. Pengelolaan aset tetap BUMN. Sesuai Peraturan Menteri BUMN nomor per strip 02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN yang dimaksud dengan aset yang tetap berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Next. Prinsip GCG dalam pengelolaan aset tetap BUMN. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Dan yang keempat, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi kewajaran. Next. Pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Manajemen BUMN perlu memberikan perhatian yang besar terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN mengenai pengelolaan aset tetap. Manajemen BUMN yang diharapkan mematuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN nomor per strip 02 MBU strip
2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindahan aset tetap BUMN. Pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor per 6 MBU garis miring 2010. Next. Selanjutnya, pentingnya teknologi informasi. Peranan teknologi informasi atau TI menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul atau service excellent, sehingga aktivitas operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan teknologi informasi di BUMN perlu disusun tata kelola teknologi informasi atau information technology atau IT governance. Next. Selanjutnya kebijakan teknologi informasi BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau POKJA IT Governance yang bertugas menyusun panduan kebijakan TI BUMN. Penyusunan panduan tersebut bertujuan agar kebijakan TI dapat mendukung tata kelola TI yang dapat menjamin bahwa pertama, TI selaras dengan kebutuhan bisnis, kedua, TI dapat mengenable bisnis dan memberikan manfaat atau benefit yang optimal, ketiga, sumber daya TI digunakan dengan penuh tanggung jawab, keempat, resiko-resiko yang terdapat dalam TI dikelola dengan baik. Dan kelima, compliance atau kepatuhan terhadap aturan tata kelola yang ditetapkan. Next. Kerangka tata kelola TI BUMN. Tim telah merancang sebuah kerangka kerja tata kelola TI yang telah menjadi standar dalam tata kelola TI di BUMN. Kerangka kerja ini mencakup penerapan pada berbagai sumber daya TI, termasuk aplikasi perangkat keras, data atau informasi, sistem aplikasi SDM, dan infrastruktur. Penerapan kebijakan tata kelola TI didasarkan pada kerangka kerja yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Untuk memastikan efektivitas kebijakan TI dan prosedurnya, audit dan review secara berkala diperlukan, sehingga kebijakan TI dan prosedurnya selalu diperbarui sesuai dengan hasil penilaian resiko terbaru. Selanjutnya, panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN. Kementerian BUMN juga telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan Master Plan TI Perusahaan BUMN tahun 2009. Master Plan TI merupakan rencana arsitektur TI perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan TI yang mencakup aspek teknologi meliputi aspek sistem aplikasi dan infrastruktur TI, proses bisnis SDM, tren teknologi, tata kelola, dan aspek lainnya yang terkait dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan. Panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor per strip 02 garis miring MBU garis miring 2013 tanggal 18 Februari 2013. Untuk yang selanjutnya yaitu pengukuran terhadap GCG di BUMN.
Untuk selanjutnya yaitu pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk yang pertama, penilaian assessment, yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Yang kedua, evaluasi atau review, yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf A yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan. Untuk ketentuan Kementerian BUMN. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor SK 16 SMBU 2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN antara lain menyatakan bahwa indikator atau parameter pengukuran penerapan GCG sebagai kriteria pengukuran GCG meliputi beberapa aspek, indikator, parameter, dan faktor yang diuji kesesuaiannya atau FUK. Yang selanjutnya yaitu pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PR strip 01 MBU 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN pada bab 12 pengukuran terhadap penerapan GCG pasal 44 ayat 1 sampai dengan 9 antara lain disebutkan A. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk yang pertama penilaian assessment dan yang kedua evaluasi atau review. Yang B, sebelum pelaksanaan penilaian didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan. C. Pelaksanaan penilaian pada prinsip dilakukan oleh penilai atau asesor independen yang ditunjukkan oleh Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan direksi dalam proses penunjukannya. Untuk selanjutnya yaitu apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Yang E, pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan atau self-assessment, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan asistensi oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. F. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. G. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai tersebut tidak dapat menjadi penilaian pada tahun berikutnya. Untuk yang H, sebelum melaksanakan penilaian, penilai menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan direksi BUMN yang bersangkutan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan. I. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS atau Menteri bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan, yaitu pengukuran atau evaluasi secara internal pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan, yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah berkompeten di bidang GCG. Apabila BUMN ingin melakukan pengukuran secara internal, maka perlu membentuk tim self-assessment GCG yang dapat diketuai oleh manajer GCG melalui surat keputusan atau SK direksi.
Untuk yang selanjutnya yaitu lamanya waktu pelaksanaan evaluasi atau asesmen sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyediaan dokumen pelaksanaan pengisian kuesioner dan wawancara. Biasanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 35 hari. Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi asesor yang ditunjuk menjadi tim self-assessment GCG antara lain A. Memahami konsep dan prinsip GCG, B. Berminat dalam kegiatan GCG, C. Menguasai prosedur dan teknik-teknik evaluasi penerapan GCG termasuk scoring, D. Memiliki wawasan yang memadai mengenai kondisi-kondisi makro yang berkaitan dengan praktik-praktik bisnis BUMN, E. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis, F. Dapat bekerja sama dalam tim, G. Mempunyai integritas dan kepribadian yang baik, H. Memiliki kemampuan analisis yang baik. Adapun tugas dan tanggung jawab tim self-assessment GCG antara lain mempersiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tim self-assessment GCG, melakukan evaluasi dan pemeriksaan dokumen pendukung yang diperlukan tim self-assessment GCG, C. Melakukan penilaian atau scoring atas setiap indikator penerapan GCG sesuai dengan indikator atau parameter yang ditetapkan dalam SK strip 16 garis miring S MBU garis miring 2012. D. Melakukan survei persepsi penerapan GCG dengan menggunakan kuesioner maupun wawancara. E. Mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah atau gap antara indikator GCG dengan aktual penerapan GCG di perusahaan. F. Membuat laporan hasil self-assessment atau GCG kepada direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama BUMN. Yang selanjutnya yaitu penilaian BUMN bersih. Tujuan penilaian BUMN bersih yaitu menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG baik secara administratif maupun substansif serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan atau fraud dan KKN. Menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Dasar kegiatan. Surat Kementerian BUMN nomor S-174-SMBU garis miring 2013 tanggal 10 September 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Yang kedua, surat edaran Menteri BUMN nomor SE strip 05 garis miring MBU garis miring 2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Yang ketiga, surat Kementerian BUMN nomor S strip 528 garis miring MBU S garis miring 2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang BUMN bersih. Yang keempat, surat Kementerian BUMN nomor S strip 684 garis miring MBU garis miring 2013 tanggal 12 November 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Yang terakhir, surat Kementerian BUMN nomor S strip 556 garis miring MBU garis miring 2013 tanggal 13 November 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Yang selanjutnya yaitu sasaran ruang lingkup penilaian dan jadwal survei. Pada periode tahun 2014 yang lalu, Kementerian BUMN telah menjelaskan mengenai tahapan beserta jadwal survei yang telah dilaksanakannya yaitu sebagai berikut. Tahap 1, survei BUMN bersih pada jajaran Dewan Komisaris atau Direksi atau bersih tingkat 1 pada BUMN yang telah mendaftar 141 BUMN. Tahap 2, survei BUMN bersih pada jajaran 1 tingkat di bawah direksi atau bersih tingkat H1. Tahap 3, survei BUMN bersih pada jajaran 2 tingkat di bawah direksi atau bersih tingkat 2. Jadwal pelaksanaan survei tahap 1 Februari sampai Maret 2014, tahap 2 Mei 2014, tahap 3 Agustus 2014. Respon metode penyampaian kuesioner dan pengolahan data. Respon.
responden. Terdiri dari internal dan eksternal. Internal yaitu direksi, komisaris, manajemen, unit komplement, dan pegawai. Eksternal terdiri dari pelanggan, pemasok, regulator, pemegang saham, dan serikat pekerja. Metode penyampaian kuesioner yaitu ada dua. Yang pertama alternatif. Pertama, mengumpulkan responden internal dan eksternal. Kemudian alternatif kedua yaitu mengumpulkan responden internal dan menyampaikan melalui surat elektronik, surel atau email, atau menandatangani langsung responden eksternal. Pengolahan data. Yang pertama, nilai dari unsur dokumentasi aplikasi. Yang kedua, penilaian unsur dokumentasi dapat didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Yang ketiga, penilaian kualitas dokumentasi, kriteria dokumentasi dengan skala 0 sampai 0,25, 5 sampai 5, 7,5 sampai 10. Yang keempat, nilai dokumentasi kriteria dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan parameter yang ada di kriteria yang bersangkutan. Yang kelima, nilai akhir dokumentasi dihitung dengan rata-rata pemenuhan seluruh parameter. Next. Implementasi penggandaan barang dan jasa. Yang pertama, regulasi penggandaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri BUMN nomor 15/MPU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor 05/MPU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan penggandaan barang dan jasa BUMN, antara lain diatur yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip, yang kedua, mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, yang keempat, mengutamakan sinergitas antar BUMN. Implementasi penggandaan barang dan jasa di BUMN. Pada pasal 12 dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut juga mengatur tentang pemberlakuan bagi BUMN yang berbentuk persero terbuka dikukuhkan melalui RUPS masing-masing persero terbuka tersebut atau dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan direksi berdasarkan pasal 12A. Peraturan ini diberlakukan pula pada anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Peraturan tersebut diberlakukan pula dalam hal penggunaan barang dan jasa yang merupakan anak perusahaan BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh BUMN atau perusahaan afiliasi BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau gabungan anak perusahaan BUMN dengan BUMN dengan pemberlakuan peraturan Menteri BUMN ini, maka next. Yang pertama, anak perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjukkan langsung BUMN atau saling melakukan penunjukan langsung. Yang kedua, anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri BUMN nomor 19/MPU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan atau kecurangan, antara lain diatur sebagai berikut. Yang pertama, BUMN dapat melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang terkait dengan transaksi bisnis apabila terdapat indikasi adanya penyampaian dan atau kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut menyebabkan kerugian bagi BUMN. Yang kedua, penundaan pelaksanaan perjanjian dilakukan sesuai dengan pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan.
Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN menyebutkan bahwa yang pertama dalam transaksi bisnis yang dibuat antara BUMN dengan mitra harus mencantumkan ketentuan mengenai penundaan dan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Yang kedua, bagi perjanjian transaksi bisnis yang sudah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang hukum perjanjian. Yang ketiga, bagi transaksi bisnis yang sudah disetujui, namun perjanjiannya belum ditandatangani dan transaksi bisnis yang sedang dalam proses akad perjanjiannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. Next. Implementasi penggandaan barang jasa BUMN. BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melakukan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan GCG. BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan dan atas kecurangan dalam setiap transaksi bisnis, sehingga apabila ditemukan adanya transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan atau kecurangan sudah sewajarnya apabila transaksi tersebut dilakukan penundaan untuk menghindari kerugian yang timbul bagi BUMN. Ketiga, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur penggandaan barang dan jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Menteri BUMN tersebut. Yang keempat, Direksi BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa standar operation prosedur atau SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan dan atau kecurangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN tersebut. Kemudian, masalah penggandaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan dan atau kecurangan apabila terdapat kolusi secara internal antar karyawan atau antar karyawan dengan pihak ketiga eksternal. Dan yang terakhir, manajemen BUMN harus hati-hati terkait penggandaan barang dan jasa ini agar terhindar dari kasus-kasus yang bisa berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.